Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadinul, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Dina. Bagaimana kabar Bu Dina? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Ya, Baik syukur. Pak Sadinul, kira-kira nih apa ya? Kenapa sih Bapak datang menemuin saya nih? Kira-kira ada apa nih ya Pak ya? Sebenarnya ingin berbincang-bincang aja Bu Dina tentang ada sedikit kendala yang saya alami di kelas saya Bu Dina. Ada kendala ya Pak di kelas Bapak. Kira-kira apa kendalanya ya Pak? Gini Bu Dina, saya kan sudah memperhatikan selama ini ada satu anak saya itu sering tidak hadir ke sekolah. Jadi karena dia tidak datang ke sekolah, berarti kan banyak materi pembelajaran yang tertinggal untuk dia kan itu Bu Dina. Ya. Jadi kalau kita kasih nanti ujian atau apa soal-soal, dia banyak yang tidak tahu dari apa yang sudah kita berikan tentang soal-soal yang sudah kita berikan padanya Bu Dina. Berarti di kelas Bapak ada satu anak nih ya Pak ya. Ada satu anak yang dia jarang hadir ke sekolah. Jadi karena dia jarang hadir ke sekolah, berarti banyak tugas-tugasnya yang tertinggal ya Pak ya. Iya benar begitu ya, benernya. Begitu. Nah baik, jadi dengan begitu, kira-kira nih dengan kita bertemu seperti ini, apa ya yang mau kita bicarakan tentang anak tersebut tadi? Bapak keinginannya apa? Saya ingin bercerita dengan Bu Dina. Mana tahu dari percakapan ini kita dapat mengambil solusi dan bagaimana cara mengatasi anak tersebut sehingga dia dapat aktif dan tidak jarang masuk datang ke sekolah dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga hasil belajarnya pun nanti akan baik seperti itu Bu Dina. Oke, berarti tujuan Bapak berbicara dengan saya, bercerita dengan saya untuk menginginkan anak tersebut bagaimana caranya biar anak tersebut bisa rajin ke sekolah ya Pak ya, bisa aktif belajar di kelas. Oke, baik Pak. Berarti hari ini tujuan kita berbicara adalah untuk mencari bagaimana caranya anak tersebut bisa belajar dengan baik, bisa datang dengan rajin, dan bisa mendapatkan hasil yang baik ya Pak ya. Iya, benar. Oke, baik Pak. Jadi Pak, menurut Bapak nih, kira-kira, nah anak tersebut dia tidak datang ke sekolah itu alasannya apa ya Pak ya? Coba ceritakan Pak. Kalau dia tidak datang ke sekolah itu biasanya sepertinya alasannya dia sakit atau terkendala tidak ada yang mengantar. Soalnya anak ini dia dari tempat tinggal saya agak jauh dia Bu Dina. Jadi karena itu yang menjadi alasannya tidak datang. Jadi setiap minggu itu dia pasti ada tidak hadir ke sekolah. Alasannya seperti sakit, seperti hujan, tidak datang ke sekolah, tidak ada yang mengantar, dan dia juga kalau saya lihat, kalau anak itu memang benar-benar sakit, dia kan bisa kita lihat besoknya pada saat dia datang, tentu dari wajahnya, dari gerak-geriknya, tentu dia kan agak lemes gitu dia. Sepertinya dia biasa-biasa saja, sepertinya segar-segar saja. Jadi saya hanya berpikir dan tidak berpikir negatif. Mungkin anak ini hanya sebagai alasan saja kan gitu. Cuman saya kan tidak berharap kan tidak seperti itu. Karena anak ini kan pengennya dapat mengikuti setiap pembelajaran setiap harinya agar dapat mengikuti dan memahami
materi-materi yang kita berikan setiap hari dan bisa seperti teman-temannya memperoleh hasil yang kita inginkan dan dapat dicapai oleh anak-anak itu, Bu Dina. Seperti itu sebenarnya, Bu Dina. Ya, seperti itu ya Pak. Jadi sebenarnya anak-anak itu tidak hadir ke sekolah ada alasannya ya Pak ya. Nah, baik Pak. Jadi menurut Bapak nih, Bapak itu menginginkan anak tersebut yang seperti apa ya Pak? Saya berharap anak tersebut ya datang ke sekolah dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Jadi harapan saya sebenarnya dia janganlah sampai terlalu sering untuk tidak datang ke sekolah, karena itu kan ada efek untuk dirinya sendiri, dan kita juga sebagai guru merasa kurang enak karena ada anak yang seperti itu, seolah-olah kita tidak melakukan disiplin, tidak melakukan suatu peraturan-peraturan yang dapat mengajak atau meningkatkan keinginan murid kita untuk tetap aktif dan belajar di sekolah kita dan selalu mengikuti peraturan-peraturan yang kita berikan. Seperti itu, Bu Dina. Benar sekali ya Pak. Berarti Bapak tuh menginginkan anak tersebut tadi dia datang ke sekolah setiap hari Pak ya, mengikuti pembelajaran sesuai dengan seperti yang kita inginkan dan dapat belajar dengan bersama teman-temannya dengan baik ya Pak ya, sehingga nanti teman-teman yang lain tidak mencontoh dengan apa yang dia lakukan ya Pak ya. Oke, baik Pak. Ya, jadi Pak, dengan Bapak menginginkan kondisi yang seperti itu, Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk bisa membuat anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik, Pak? Sejauh ini, setelah anak itu hadir lagi ke sekolah, saya mendekatinya. Lalu saya menyampaikan bahwa hal-hal apa yang dilakukan anak tersebut itulah kurang baik. Dan saya bertanya apakah dia benar sakit, apakah dia benar tidak ada yang mengantar ke sekolah, apakah benar di sana itu ada hujan sehingga tidak bisa datang ke sekolah. Cuman dia untuk menjawabnya agak ragu-ragu seperti itu dia, Bu Dina. Nah, jadi saya juga selalu mendekatinya dan mengarahkannya bahwa hal tersebut adalah kurang baik untuk dilakukan. Sebaiknya dia tetap bersemangat untuk bersekolah karena dia kan tidak sampai di sini nih, karena dia akan bisa meningkatkan lagi ke jenjang berikutnya nanti. Jadi karena saya kalau berharap juga sama dia, jangan gara-gara ini nilainya menjadi anjlok sehingga tidak bisa meningkatkan lagi ke jenjang berikutnya, seperti itu Bu Dina. Dan selain itu saya juga telah menghubungi orang tuanya. Dan pada saat itu orang tua juga menyampaikan seperti hal yang sama. Jadi tidak ada kejujuran seperti itu Bu Dina. Jadi saya berharap untuk sama-sama jujur demi anak-anak didik dan anak dari orang tua tersebut. Saya tidak sampai di situ saja, lalu saya membuat surat panggilan melalui dari kepala sekolah untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya tersebut datang ke sekolah dan saya menjelaskan semua dari apa-apa dari yang dilakukan tersebut adalah kurang baik dan efek yang kurang bagus terhadap perkembangan anaknya, dan dari apa yang diharapkan dari pembelajaran yang dilakukan akan tertinggal. Dari situ orang tuanya telah menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah kurang baik, dan saat ini anak tersebut sudah mulai memperbaiki dirinya dan sudah mengurangi tidak datangnya ke sekolah. Seperti itu, Bu Dina. Oh, mantap Pak Sadinuli. Berarti Bapak sudah melakukan beberapa hal ya Pak ya untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Sudah memanggil orang tuanya ya Pak ya, sudah melakukan pendekatan agar anak tersebut bisa rajin datang. Nah Pak, kemudian dari apa yang sudah Bapak lakukan tersebut, ada enggak Pak kira-kira kendalanya Pak? Coba jelaskan Pak.
Sejauh ini kendalanya sudah pasti ada, tetapi dengan adanya kita lebih gigih lagi, lebih berusaha lagi untuk melakukan pendekatan, sehingga kendala-kendala tersebut sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Dan yang tadinya anak tadi dia yang hampir 3 kali dalam 1 minggu itu tidak datang, sekarang sudah ada berkurang, kadang dia datang full 1 minggu, ada juga kadang tidak datang karena alasan sakit. Itu pun dia tidak seperti yang sudah lalu-lalu dia, Bu Dina. Kalau dulu kan dia 3 hari gitu kan, sekarang paling 1 hari. Dan sekarang dia juga orang tuanya sudah selalu berkomunikasi dengan saya, dan anak tersebut sudah sering masuk dan sudah dapat mengikuti pembelajaran, dan hasil dari pembelajarannya sudah mulai meningkat, Bu Dina. Oke, baik Pak, udah mantap Bapak. Berarti setelah Bapak melakukan pemanggilan tersebut, berarti adalah perubahannya Pak ya. Nah, jadi kemudian Pak, menurut Bapak nih, kira-kira nih kalau usaha Bapak yang sudah Bapak lakukan itu sudah berhasil, menurut Bapak apa indikatornya yang sudah Bapak buatkan untuk menyatakan bahwasanya anak-anak ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kira-kira apa Pak? Ya, indikator yang kita harapkan, karena anak tersebut sudah mengalami perubahan. Sudah ada perubahan dari frekuensi tadi 3 kali 1 minggu tidak datang, ya sekarang sudah jarang-jarang, hanya sekali dia dalam 1 minggu itu pun karena alasan sakit. Dan kita juga sudah mudah untuk berkomunikasi dan orang tuanya sudah oke, dan anak tersebut juga sudah dapat meningkatkan hasil belajaran dalam pembelajaran yang sudah kita berikan setiap harinya, Bu Dina. Seperti itu, Bu Dina. Oke, baik Pak. Berarti dengan indikator dia sudah mulai rajin ke sekolah, kemudian juga ada peningkatan hasil belajarnya ya Pak, itu sudah merupakan indikator dikatakan ternyata anak itu ada perubahan gitu ya Pak. Oke, baik ya, ada Pak. perubahan. Iya. Oke, baik, mantap Pak Sadinol. Nah, jadi nih Pak, tapi kan tadi masih ada tadi kan Pak, kendalanya masih juga dia ada belum datang juga kan Pak. Nah, jadi Pak, rencananya nih dari apa yang sudah Bapak lakukan tadi, ada enggak rencana yang lain untuk bisa membuat anak tersebut lebih meningkatkan lagi hasil belajarnya dan lebih rajin lagi datang ke sekolah, Pak? Kalau rencana dari saya akan selalu melakukan pendekatan, pengarahan, dan memberikan masukan yang baik bahwa hal-hal yang dilakukannya itu adalah kurang baik, dan saya akan menyampaikan untuk memperoleh hasil yang maksimal itu harus ada usaha dan datang ke sekolah, dan saya juga akan selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, dan juga akan memberikan masukan kepada orang tuanya dan mengarahkan, dan setiap saat harus tetap mengantarkan anaknya agar dapat tetap setiap hari datang ke sekolah, seperti itu, Bu Dina. Oke, baik Pak, mantap Pak ya, udah melakukan pendekatan, rencana Bapak, kemudian tetap selalu berkomunikasi dengan orang tua, kemudian apalagi Pak kira-kira Pak, masih ada lagi Pak rencananya Pak? Untuk saat ini seperti itu aja dulu, Bu Dina, karena kan dia kan masih dalam proses. Karena sudah dari awal sudah ada perubahan, kan tidaklah harus langsung 100%, sekarang kan sudah 75%. Jadi saya tetap melakukan pemantauan, pendekatan, dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Mudah-mudahan ke depannya anak tersebut tetap datang tepat waktu dan datang setiap hari ke sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, berarti tambahannya pemantauan ya Pak ya, mantap, luar biasa Pak Sadinul. Nah, Ya, jadi Pak, kemudian nih Pak, dari rencana yang Bapak lakukan tadi, kira-kira kapan rencananya Bapak akan lakukan setelah ini? Setelah kita pembicaraan ini, saya merasa ada terbuka, dan saya sudah menjadi motivasi bagi diri saya akan besok langsung melakukannya, Bu Dina. Mantap Bapak, besok langsung eksekusi ya Pak. Iya. Nah,
Jadi Pak, kira-kira nih kalau besok melakukan langsung action-nya nih, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak? Yang pertama nanti saya akan membantu kalau di sekolah kami kan guru kelas namanya Bu Dina ya. Tapi kami selalu berhubungan dengan guru bidang studi, yaitu bidang studi Penjas sama agama. Saya akan berkolaborasi dengan mereka karena sama mereka pun dia ada seperti itu. Sehingga nanti kami sama-sama dapat mengajak, mengarahkan, sehingga anak tersebut tetap dapat hadir tepat waktu dan setiap hari seperti itu Bu Dina. Oke, berarti Bapak mau minta bantuan atau melibatkan guru kelas dan guru PJOK tadi Pak ya, untuk sama-sama mudah-mudahan bisa membantu Bapak dalam menghadapi anak tersebut ya Pak ya. Iya. Oke, sangat mantap sekali Pak Sahdino nih. Baik, jadi Pak dari rencana tindak lanjut Bapak tadi, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan Pak? Yang saya butuhkan, saya berharap Bu Dina 1 minggu Bu Dina. Karena kita melihat perkembangannya dia 1 minggu itu bagaimana, seperti itu Bu Dina. Baik Pak, mudah-mudahan ya Pak ya, dengan apa yang sudah Bapak lakukan dan rencana yang akan Bapak lakukan itu sudah bisa menjadi solusi dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sebelumnya dengan saya. Nah baik Pak, jadi dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira dari pertemuan kita ini, apa yang merefleksikan Pak? Gimana perasaan Bapak sekarang Pak? Setelah kita bincang-bincang seperti ini Bu Dina, saya merasa plong, merasa senang, dan saya mendapat motivasi-motivasi baru untuk bagaimana saya menghadapi siswa saya tersebut. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Nina dengan adanya pembicaraan kita ini membuat saya menjadi bersemangat dan saya merasa senang sehingga kita dapat berbincang-bincang seperti ini Bu Dina. Saya cukup berterima kasih dengan Bu Dina ya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita bicarakan itu sudah menjadi awal yang baik untuk kita bisa nanti menghadapi anak Bapak tadi yang sudah Bapak sampaikan ke saya tadi. Nah, baik Pak, untuk selanjutnya nih nanti mungkin kita bisa cerita-cerita lagi ya Pak dari apa yang sudah Bapak rencanakan, nanti kita ada waktu lagi kita bertemu, Baik, apa ceritanya setelah ini gitu Pak ya. Iya. Baik Bu Dina. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, Bapak sudah mau bercerita dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi dan kita bisa saling bercerita tentang anak-anak kita dan untuk kebaikan anak-anak kita. Terima kasih ya Pak Sahdino. Baik Bu Dina, sama-sama saya juga berterima kasih dengan Bu Dina. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.